Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan belajar matematika, yaitu menentukan FPB ya. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dari suatu bilangan. Nah, kemarin kan kita sudah menentukan faktor persekutuannya. Jadi faktor persekutuan itu yang pertama kita harus mencari dulu faktor dari suatu bilangan tersebut ya. Nah, kalau sudah ketemu dari faktor bilangannya, kita mencari faktor persekutuannya, yaitu dengan mencari angka yang sama dari dua bilangan tersebut, begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu faktor persekutuannya, nah kita akan sangat mudah untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Jadi untuk menentukan FPB itu kita cari faktor persekutuan yang nilainya paling besar di antara kedua bilangan tersebutnya. Ya udah, kita langsung saja ke contoh soal, yaitu misalnya tentukan FPB dari 12 dan 18 ya. Kita cari dulu. Nah, di sini kita ada 3 cara ya, cara menentukan FPB itu. Nah, untuk Ananda terserah mau pakai cara yang mana, tergantung pemahaman sama tergantung enaknya mau yang mana, seperti itu ya. Insya Allah hasilnya sama. Nah, untuk cara yang pertama, kita akan menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Artinya apa? Kita akan mencari faktor persekutuannya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama kita akan mencari faktor dari bilangan tersebut. Nah, misalkan tentukan FPB dari 12 dan 18. Faktor dari 12 itu apa aja? Jadi angka berapa aja yang bisa dibagi dari 12 ya? 1 ya, kemudian 2 bisa ya, 3, 4, 6, 12 ya. Kemudian dari faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18 ya. Nah, kemudian untuk faktor persekutuannya kemarin, cari yang angka sama dari faktor 12 dan 18 ya. Angka yang sama berapa aja ya. Nah, ini 1 ada ya, angka 1 ya. Kemudian 2 juga ada. Kemudian 3 sama ya. Kemudian angka berapa lagi? 4 di sini nggak ada, berarti angka 6 ya. Nah, kemudian faktor persekutuannya udah ketemu ya. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB, kita sangat gampang ya. Jadi cari angka yang paling besar. Nah, di antara 1, 2, 3, dan 6 ini yang paling besar angka berapa? Angka 6 ya. Nah, jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6, begitu ya. Nah, kemudian untuk cara kedua, kita dengan pohon faktor. Nah, dengan pohon faktor artinya bagaimana? Dengan pohon faktor kita akan membagi dengan bilangan prima. Nah, kemudian cari angka yang sama dengan nilai yang terkecil ya. Kita harus tahu dulu dan ingat bilangan prima itu berapa aja. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Jadi bilangan prima itu yang bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan tersebut ya. Jadi dia tidak mempunyai lebih dari 2 faktor. Kemudian, nah kita langsung saja membagi dengan bilangan prima dari yang nilainya terkecil. Yang nilai terkecil berapa? 2 ya. Kemudian kita bikin begini pohon faktornya. 12 bagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Kemudian 6 bisa dibagi dengan 2, bisa ya, sama dengan 3 ya. Nah, 3 ini udah tidak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena dia adalah udah bilangan prima ya. Kemudian untuk 18 kita bagi dengan angka 2, cari bilangan prima yang paling kecil. Kemudian hasilnya berapa? 18 bagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa ya. Kemudian ke belakangnya yaitu angka 3. Kemudian dibagi dengan angka 3 sama dengan 3 ya. Nah,
Jadi yang 12 sama dengan 2. Karena 2-nya ini ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang 18, 2 dikali 3-nya ada 2 ya. 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu begini, kita ingat cari angka yang sama dan nilai terkecil ya. Nah, kebetulan ini angkanya sama semua. Kemudian cari angka yang terkecil. Nah, 2 pangkat 2 sama angka 2. Paling kecil yang mana? Paling kecil 2 ya. Jadi FPB sama dengan, nah, angka yang sama 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, kemudian karena di sini pangkat 2, karena di sini nggak ada pangkatan, berarti yang paling kecil adalah ini ya. Kita lingkarin ya biar tidak bingung. Berarti di sini 2. Kemudian ada angka lagi yang sama 3 ya. Nah, kemudian karena di sini ada pangkat 2, di sini nggak ada, berarti yang terkecil nilainya adalah 3 ya. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama ya. Jadi FPB-nya sama meskipun dengan cara yang berbeda. Kemudian ada cara lagi. Ada cara yang ketiga, yaitu dengan pembagi bilangan prima yang dapat membagi keduanya ya. Caranya bagaimana? Kita bikin seperti ini. Susun dulu. Kemudian karena kita akan menentukan FPB dari 12 dan 18. 12 taruh di sini. Nah ya, di sini 18. Kemudian ini caranya hampir sama dengan pohon faktor. Yang membuat perbedaannya adalah kalau dengan cara 3 ini, dia harus dibagi dengan bilangan prima yang sama-sama bisa membagi antara bilangan 1 dengan bilangan kedua ya. Jadi misalkan kalau ini dibagi 2, di sini dibagi 2, jadi angka ini harus bisa dibagi dengan angka 2. Kemudian yang sebelah ini juga harus bisa dibagi dengan angka 2. Nah, masih sama, kita membaginya dengan bilangan prima dari yang terkecil ya. Berapa bilangan prima yang terkecil? 2 ya. Nah, 12 bagi 2 bisa? Bisa. Kemudian 18 bagi 2 bisa ya. Nah, berarti kita bagi dengan angka 2 karena sama-sama bisa dibagi dengan angka 2 ya. Ini bisa, hasilnya 6. Taruh di sini ya, lurusnya ya. 12 bagi 2, 6. Taruh di lurusnya angka 12. Kemudian 18 dibagi 2, 9 ya. Taruh di lurusnya sini. Baru kita tarik garis lagi ya. Nah, kemudian kalau misalkan 6 dibagi 2 bisa ya. 9 bagi 2 tidak bisa ya. Nah, karena tidak bisa dibagi dengan angka 2, berarti bilangan prima selanjutnya berapa? 3 ya. Berarti antara angka 6 dan 9 dibagi dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, kita membagi ini sampai hasilnya ini udah bilangan prima ya. Nyampe habis, nyampe bilangan ini tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, 2 kan termasuk bilangan prima, 3 juga ya. Nah, kemudian untuk menentukan FPB dari 12 dan 18, kalau sudah seperti ini, sangat gampang lagi ya. Jadi FPB dari 12 dan 18 tinggal kita mengalihkan yang sebelah kiri ini. Nih. Nah, ada angka berapa aja ini? 2 dikali angka 3 ya. Sama dengan 6. Nah, jadi FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6. Sama ya. Jadi antara cara 1, 2, 3 hasilnya sama, ketemu FPB-nya adalah 6 ya. Jadi terserah mau pakai cara yang mana, untuk hasilnya tetap sama, tergantung pemahamannya dan enaknya yang bagaimana begitu ya. Kemudian untuk contoh kedua, tentukan FPB dari 15 dan 18.
Faktor dari 15 adalah 1. Jadi angka berapa aja yang bisa dibagi dengan 15 ya? 1, 3, 5, 15 begitu ya. Kemudian faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor persekutuannya adalah berapa? Kita lingkarin angka yang sama. Berapa aja angka yang sama di antara kedua ini? 1 ada ya, di sini ada angka 1, ada angka 1, kita lingkarin. Nah, kita tulis di sini 1. Kemudian di sini ada angka 3, ada semuanya angka 3 ya, kita lingkarin. Nah, kemudian ada lagi angka yang sama, sudah tidak ada ya. Nah, jadi kalau sudah ketemu faktor persekutuannya itu adalah 1 dan 3, jadi FPB dari 15 dan 18 kita cari angka faktor persekutuannya yang paling besar. Di antara 1 dan 3 yang paling besar angka berapa? 3 ya. Jadi FPB dari 15 dan 18 adalah 3. Nah, kemudian cara yang kedua dengan cara pohon faktor ya. Dengan membagi dengan bilangan prima. 15 dibagi 2 tidak bisa ya. Dibagi 3 bisa. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 udah masuk bilangan prima ya. Kemudian 18 dibagi dengan angka 2 bisa ya, sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi dengan 2 tidak bisa, dibagi dengan angka 3 ya, sama dengan 3. Jadi 15 sama dengan yang 15 sama dengan 3 kali 5, 18 sama dengan 2 dikali, karena 3-nya ini ada 2, 3 pangkat 2. Nah, yang tadi masih ingat, untuk menentukan FPB kalau dengan pohon faktor, kita cari angka yang sama, kemudian nilai yang terkecil. Nah, ini angkanya yang sama berapa? 3, ada nggak angka 3 di sini? Oh, ada ya. Kemudian dari ini 3, kemudian 3 pangkat 2, yang kecil yang mana? Yang ini ya, kita lingkarin, taruh sini. Nah, kemudian di sini ada angka 5, di sini ada angka 5 tidak? Tidak ada ya. Kemudian kalau tidak ada berarti tidak ditulis. Kemudian karena di sini angka 2, di sini ada tidak angka 2? Tidak ada ya. Kemudian kalau tidak ada, jadi faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 18 adalah 3 ya, karena angka yang sama cuman angka 3. Kemudian cara ketiga, kita menggunakan yang pembagi bilangan prima yang sama ya. Jadi dua bilangan yaitu 15 dan 18 harus bisa dibagi dengan angka yang sama begitu ya. Kemudian 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Kemudian bagi dengan 3, karena kalau dibagi 2 yang bisa hanya 18. Kalau 15 tidak bisa karena hasilnya nanti koma, atau 2 tidak termasuk dengan faktor 15 ya. Kemudian di sini dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 18 dibagi dengan 3 sama dengan berapa? 6 ya. Nah, kalau sudah ketemu di sini adalah bilangan prima, kita tidak bisa dibagi lagi ya, meskipun di sini bisa. Ini udah berarti kita udah berhenti membaginya ya, kalau sudah ada bilangan prima di bawah ini ya. Kemudian langsung saja FPB dari 15 dan 18 sama dengan 3 ya, sama ya. Ini 3 sama ya. Nah, karena ini kan angka 5 kan sudah termasuk bilangan prima. Jadi kita tidak boleh membaginya lagi karena di sini udah mentok bilangan prima ya. Nah, jadi untuk menentukan FPB ada 3 cara, yaitu dengan cara
Yang pertama mencari faktor persekutuan terlebih dahulu, kemudian yang kedua dengan pohon faktor, yaitu membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima apa aja harus tahu, yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Jadi membaginya itu harus urut dari yang terkecil. Kemudian untuk cara yang ketiga, membagi dengan bilangan prima, tetapi membaginya itu di antara dua bilangan ini harus sama ya, harus bisa dibagi dengan bilangan prima ini ya. Tidak boleh misalkan 15 bagi 2, karena tidak bisa, harus sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima ini ya. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.